Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita masuk di dalam kebaktian kita secara khusus dalam rangka menghayati kenaikan Tuhan Yesus sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Kini marilah kita mengambil saat teduh, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan mengaku yang demikian. Pokok pertolongan kami datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mengawali kebaktian kita pada saat ini, marilah dengan penuh sukacita kita memuji memuliakan Tuhan. Kidung Ria nomor 16, kita pujikan 2 kali. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu marilah kita bersatu hati kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kami dan terima kasih kami. Kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami datang ke hadirat Tuhan, secara khusus dalam kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus, sekaligus dalam rangka pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Tuhan, di tengah-tengah perayaan kami pada saat ini, kami selalu rindu untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan, pedoman di dalam kehidupan kami. Namun sebelumnya kami menyadari ya Tuhan, betapa kami manusia yang tidak pernah lepas dari dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu kami datang dengan penuh kerendahan hati, kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Ampuni dan layakkan kami
untuk datang kepada Tuhan, terlebih menerima kebenaran firman Tuhan yang suci dan agung. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti, memahami setiap kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Yang demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah kebenaran firman yang akan kita baca dan kita renungkan. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan, terlebih terus berusaha melakukan setiap kebenaran firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan, menyiapkan hati kita lebih lagi, menggunakan Kidung Pasamuan Jawi, angka 435, kita pujikan bait yang pertama 2 kali. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Hari ini bersama kita mengadakan kebaktian khusus dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sekaligus dalam rangka pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema diutus untuk menjadi saksi. Diutus untuk menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita bercerita tentang para murid yang mengikuti Tuhan Yesus dengan setia dalam masa-masa pelayanan Tuhan Yesus dari awal sampai akhir masa pelayanan Tuhan Yesus, bahkan sampai pada peristiwa salib dan kebangkitannya. Kala itu mungkin di tengah-tengah mereka mengalami peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, mereka mengalami duka cita yang mendalam. Namun kemudian setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit dan ini memberikan pengharapan baru bagi para murid. Karena guru mereka yang mereka ikuti kembali bersama-sama dengan mereka. Namun dalam bacaan kita pada saat ini, sang guru kembali hendak meninggalkan para murid. Ini adalah momen Tuhan Yesus berpamitan dengan para murid sebelum kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga sebagaimana kesaksian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi kembali keterpisahan para murid dengan Tuhan Yesus, tentu ada banyak kebingungan, ketakutan, kekhawatiran yang dialami oleh para murid. Namun di tengah-tengah itu semua, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk menjadi saksi baginya. Saya akan mengulang ayatnya yang ke-8 sebagai ayat nats kita pada saat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah pesan sang guru kepada para murid-muridnya, yang mana mereka harus menunaikan tugas untuk menjadi saksi. Tentu yang mereka saksikan, yang mereka ceritakan adalah tentang Tuhan Yesus dan segala karya tangannya. Bukan hanya ke Yerusalem, tapi juga ke Yudea, juga ke Samaria, juga sampai ke ujung bumi. Tentu ini bukan menjadi tugas yang mudah bagi para murid. Karena waktu itu mungkin mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus masih mereka andalkan. Namun kini Tuhan Yesus berpamitan dan meninggalkan mereka, dan tugas yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus menyaksikan karya Allah kepada dunia, kini dilimpahkan kepada para muridnya. Kini para muridlah yang harus menyaksikan, yang harus membawa berita bagi dunia, menjadi saksi bagi Kristus, melakukan tugas yang sama, sekalipun mungkin tidak akan pernah sama, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yesus. Mereka diutus untuk menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian para murid, Tuhan Yesus tetap memberikan penghiburan, yang mana Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kuasa, yakni ketika Roh Kudus turun ke atas para murid. Maka Tuhan Yesus menjanjikan penolong bagi para murid. Sekalipun tugas yang akan dilaksanakan untuk bersaksi, untuk menceritakan karya Yesus ini tidak mudah, tapi Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa akan ada penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan para murid-muridnya melakukan tugas yang tidak mudah itu. Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus, kita pun dipanggil untuk menunaikan tugas yang sama. Kita dipanggil untuk mewartakan, kita dipanggil
untuk menyaksikan, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Menjadi orang Kristen di tengah-tengah dunia pada masa sekarang tentu tidaklah mudah. Kita akan menghadapi banyak tantangan-tantangan untuk tetap terus bersaksi, mempertahankan iman kita, menyaksikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan ketika kita menyandang sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita pun harus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, hendaknya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Hidup kita dipanggil untuk menjadi saksi, untuk mempermuliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Bukan justru untuk mempermalukannya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mampu untuk terus menjadi saksi, menceritakan tentang karya Tuhan Yesus melalui seluruh kehidupan kita. Perkataan perbuatan kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita justru melalui perkataan kita, tindakan kita justru mempermalukan. Tapi kita diutus dan dipanggil untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kita diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita semua, Bapak Ibu Saudara juga anak-anak sekalian, untuk menceritakan karya Tuhan Yesus, membawa berita tentang karya Tuhan Yesus yang kita alami kepada dunia. Tuhan memberkati. Amin. Sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa saat ini sekaligus kita juga membuka secara simbolis bulan kesaksian dan pelayanan. Dalam kalender gerejawi Gereja Kristen Jawi Wetan, dalam bulan-bulan ini bersamaan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, selalu dilaksanakan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Dalam bulan kesaksian dan pelayanan tersebut, kita senantiasa secara khusus diberikan waktu untuk benar-benar menghayati tentang tugas panggilan kita, yaitu bersaksi dan melayani. Saat ini bersama kita akan secara simbolis membuka bulan kesaksian dan pelayanan di gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bangkalan. Saat ini saya memilih alat yang kita gunakan untuk membuka secara simbolis adalah gelas besar ini dan sendok. Kira-kira apa alasan saya memilih gelas dan sendok ini? Gelas dan sendok adalah dua alat yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ada di rumah kita masing-masing. Saya ingin mengajak kita untuk mengingat dan menghayati kembali bahwa kita menjalankan bulan kesaksian dan pelayanan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang mana kita harus tetap berada di rumah saja. Dan tentu dua alat ini menjadi sangat akrab bagi kita. Jadi bersamaan dengan mengingat pandemi COVID-19 yang kita rasakan, kita alami sekarang, saya memilih dua alat ini. Maka dengan ini bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bangkalan secara simbolis dibuka. Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik semua, dalam rangka kita memperingati bulan kesaksian dan pelayanan, serta dalam rangka mendukung pelayanan di gereja kita, maka akan diedarkan celengan bulan Kespel tahun 2020 yang kita mulai pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020, dan akan berakhir juga
pada 21 Juni 2020 yang akan datang. Celengan bulan Kespel ini akan dibagikan masing-masing satu untuk satu kepala keluarga. Jadi dalam waktu 1 bulan itu Bapak Ibu Saudara juga adik-adik semua bisa memasukkan uang kita sebagai ungkapan syukur kita ke dalam celengan bulan Kespel ini. Dan nanti kita akan kumpulkan untuk pelayanan di gereja kita. Selamat merayakan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan hari ini telah disediakan amplop khusus untuk persembahan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan nanti bisa diserahkan ke gereja. Bersama-sama kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi memuji Tuhan menggunakan pelengkap kidung jemaat nomor 146, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kini marilah kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan yang berkarya begitu luar biasa baik di dalam kehidupan kami, melalui karya tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepada Tuhan menaikkan segala ucapan syukur kami untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang terus kami alami, kami rasakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini dalam rangka kebaktian khusus kenaikan Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama Tuhan ingatkan kembali akan tugas panggilan kami, tugas tanggung jawab kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi saksi yang baik, saksi yang benar, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, semuanya mencerminkan bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Pakailah kami ya Tuhan, pakailah seluruh kehidupan kami untuk Engkau utus menjadi saksi-saksi Kristus. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga telah secara simbolis membuka bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Bangkalan. Dalam waktu 1 bulan ini, Engkau memberikan waktu secara khusus kepada kami untuk benar-benar menghayati tugas panggilan kami menjadi saksi dan pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Kiranya dalam 1 bulan ini, Engkau boleh memberkati kami, memampukan kami untuk mewujud nyatakan
tugas panggilan kami dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, dalam rangka memperingati bulan kesaksian dan pelayanan dalam 1 bulan ini, kami telah menerima celengan bulan Kespel. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami untuk mengisi pundi-pundi celengan ini dengan penuh ungkapan syukur, karena kami menyadari betapa besarnya berkat-berkat Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau mengungkapkannya, mau memberikannya melalui pundi-pundi celengan bulan Kespel ini untuk mendukung pelayanan-pelayanan di gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Bangkalan. Ya Tuhan, kami saat ini juga mengungkapkan syukur kami atas setiap berkat Tuhan. Kami ungkapkan melalui persembahan khusus syukur kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan kami, sehingga berguna bagi pelayanan-pelayanan di lingkup GKJW Jemaat Bangkalan. Berkati setiap tangan yang telah dengan penuh ungkapan syukur menyerahkan, cukupkan setiap kebutuhan mereka. Berkati setiap tangan-tangan yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami juga akan kembali melanjutkan segala aktivitas kami bersama dengan keluarga kami. Kami yakin, kami percaya Engkau tetap menolong, memberkati kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah seluruh doa, syukur, syafaat kami. Kami naikkan dengan penuh percaya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menutup kebaktian kita pada hari ini, kita akan bersama memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama. Kini marilah kita mengakhiri kebaktian kita, kembali melanjutkan kehidupan kita masing-masing, dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati, menyertai, memberikan kekuatan, semangat baru, secara khusus dalam menjalani bulan kesaksian dan pelayanan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.